Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN mempunyai strategi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, rehabilitasi juga menjadi kunci dalam strategi penanggulangan narkoba. Berikut wawancara rekan Marcelina Tumundo bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dengan tema Jalan Pulih Tanpa Takut. Pemirsa, peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia. Karena bukan hanya merusak kesehatan, tapi juga melemahkan ketahanan sosial, ekonomi, dan juga menyerang generasi muda yang merupakan aset utama pembangunan nasional. Saat ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mengenai bagaimana strategi BNN dalam rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Permisi Bapak Ibu, selamat pagi. Pak Suyudi, apa kabar Bapak? Baik. Saya Marcelina dari Metro TV. Sehat, Alhamdulillah. Pak Suyudi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini lagi memberikan arahan ya Pak ya? Lagi ngobrol-ngobrol, diskusi pagi. Diskusi dengan pagi hari Deputi ini. Rehabilitasi, ini dengan Kepala Balainya, nih Bu Amrita dari Rehab juga, nih Pak Supianto, Kapus Lab BNN, dan ini Bu Nia. Baik, luar biasa Bapak, kita saat ini berada di Balai Besar Rehabilitasi BNN ya Pak, di Bogor, Jawa Barat. Nah, kita ingin tahu sebetulnya seperti apa program dalam hal rehabilitasi dan juga pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau dari data yang kami kumpulkan nih Pak, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada usia produktif itu mencapai 3,3 juta jiwa yang menyalahgunakan narkoba. Pendapat Bapak seperti apa? Ya. Jadi betul, dari data yang kita dapatkan, dari hasil kerjasama kita dengan BRIN, dengan BPS, data angka prevalensi di tahun 2023 itu memang mencapai 1,73%. Jadi dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir 270 juta, ada di angka 3,3 juta prevalensi angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dan angka ini tentunya sangat fluktuatif. Kalau kita lihat dari data tahun 2019 ini di angka 1,80%. Kemudian di tahun 2021 naik menjadi 1,95%. Nah di tahun 2023 turun. Nah tentunya fluktuatif angka ini sangat dipengaruhi dari kondisi peredaran narkotika di Indonesia sendiri, baik secara eksternal maupun secara internal, dan juga jaringan daripada narkotika di Indonesia ini tidak terlepas daripada jaringan internasional yang terus mencoba masuk membawa barang haram narkotika ini ke Indonesia. Dan salah satu yang tidak kalah penting itu juga rehabilitasi ya Pak. Karena kita saat ini sudah berada di Balai Besar Rehabilitasi, saya penasaran Pak, kalau kemudian seseorang sudah terlanjur begitu ya, menyalahgunakan narkoba dan membutuhkan rehabilitasi, itu caranya seperti apa Pak? Proses sampai bisa mendapatkan layanan rehabilitasi? Ya, jadi begini, tentunya dari upaya tadi kalau masih ternyata ya terjadi kebobolan ya, artinya anak-anak kita atau masyarakat masih tetap ya terpapar, ya langkah yang paling kita kedepankan adalah bagaimana kita mengobati ya atau melakukan rehabilitasi. Ya, rehabilitasi ini ada dua skema. Yang pertama adalah secara kesadaran masyarakat ingin merehabilitasi dirinya, ya korban ingin merehabilitasi dirinya sesuai dengan amanah Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 54 bahwa korban penyalahgunaan narkotika ini wajib direhabilitasi. Kalau secara kesadaran ini namanya voluntary, ya, korban penyalahguna ini bersama orang tua bisa datang ke balai-balai kita maupun loka-loka kita. Jadi seperti di sini, ini Balai Besar Rehabilitasi yang ada di Bogor ya, yang ada di Lido. Ini yang paling besar. Tapi di daerah-daerah lain kita juga punya balai-balai atau loka rehabilitasi seperti di Deli Serdang Medan,
di Lampung, kemudian di Makassar, ya. Begitu juga kita ada IPWL. Ya, IPWL itu adalah institusi penerima wajib lapor. Ya. Nah, ini bisa juga datang ke IPWL dan termasuk ada IBM. IBM ini adalah intervensi berbasis masyarakat yang ada di daerah-daerah, di desa-desa, kalau di Jakarta di kelurahan-kelurahan, yang diemban oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa maupun di daerah. Paling tidak untuk para pengguna yang masih levelnya ringan itu diharapkan secara bisa mengakses secara proaktif. Secara proaktif bisa memberikan konseling. Tapi kalau sudah agak sedikit lebih berat, silakan datang ke IPWL kita. Nah, di sana nanti akan ditangani secara medis dan sosial. Begitu juga di balai besar rehabilitasi seperti di Lido ini pun juga yang kita kedepankan adalah rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial. Ya. Nah, kemudian itu tadi skema yang kedua adalah yang voluntary. Yang kedua adalah compulsory. Nah, yang compulsory ini adalah para pengguna atau masyarakat ya yang diamankan dulu oleh petugas kita, baik dari BNN maupun dari Polri. Nah, setelah diamankan oleh petugas, baru dilakukan asesmen. Apakah yang bersangkutan ini termasuk golongan pengedar, golongan bandar, atau golongan pengguna. Nah, kalau golongan pengedar dan bandar, confirm harus kita proses secara hukum. Ya. Nah, tapi yang masuk dalam kategori pengguna setelah diadakan asesmen ya oleh tim asesmen terpadu, nah ini dia sebagai pengguna berarti kita arahkan untuk melaksanakan rehabilitasi. Seperti itu, Mbak. Oke, nah menarik ya ketika membahas ternyata bukan hanya hukuman yang menjadi kata final dari seorang penyalahguna, tapi juga ada rehabilitasi yang harapannya bisa mengembalikan semangat mereka ya Pak untuk melanjutkan hidup. Nah, saya jadi penasaran juga Pak, fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Balai Besar Rehabilitasi? Kita boleh lihat-lihat di sini Pak, sambil keliling-keliling bisa ya? Oke, dan kita akan bahas lengkapnya pemirsa masih bersama dengan Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Suyudi Aryoseto. Tetaplah bersama kami dalam Prime Time News. Didukung oleh Ya, Mbak Marcel. Sekarang kita berada di Gedung Sadana. Ya, Gedung Sadana ini rumah dari para klien kita. Jadi saudara-saudara kita, masyarakat yang direhabilitasi itu disebutnya namanya klien. Klien ya? Ya. Jadi yang sedang menjalani rehabilitasi itu klien. Namanya klien ya. Jadi Gedung Sadana ini adalah rumah daripada klien. Ya. Di sinilah mereka beraktivitas. Ya, baik kegiatan psikososial seperti yang ada di kelas di sana, kegiatan advokasi, kegiatan konseling, termasuk juga kegiatan diskusi hari-hari di tempat ini. Gitu. Nah ini kan tempat rehabilitasi itu mungkin stigmanya adalah menyeramkan atau bahkan tidak manusiawi. Sebetulnya seperti itu nggak Pak? Nah, ini yang harus saya luruskan. Inilah stigma-stigma yang keliru ya, yang mungkin stigma ini sengaja di blow up ya sedemikian rupa sehingga memang tujuannya ingin menimbulkan rasa takut di masyarakat. Ya mungkin saja yang melakukan itu adalah bandar-bandar jahat. Supaya apa? Ya supaya mereka tidak rehab sehingga istilahnya barang haram yang mereka jual ini tetap laku gitu kan. Nah, sehingga stigma ini selalu diglorifikasi seolah-olah rehabilitasi ini adalah tempat yang menakutkan. Padahal sesungguhnya tempat ini sangatlah nyaman. Saya menjamin itu dan Mbak Marcel juga bisa melihat situasi di sini ini adalah rumah klien. Ya, jadi masyarakat yang direhabilitasi ya tinggalnya di sini, di tempat ini. Di gedung ini ada kamar-kamar ada kamar-kamar. Ada fasilitas apa lagi di Pak? atas, kemudian juga ada fasilitasnya di belakang sini ada tempat main pingpong. Di sebelah sana ada kelas kalau kita lihat itu untuk kegiatan psikososial. Kemudian juga di sini hari-hari para klien kita itu berkegiatan baik diskusi kelas di pagi hari, di siang hari, di sore hari bahkan sampai malam hari. Kemudian juga menjadi tempat konseling, gitu kan. Nah,
Sehingga kegiatan di rumah ini betul-betul terus kita lakukan, dimanfaatkan oleh para klien kita yang situasinya betul-betul kita buat sangat nyaman, sangat bersih, dan udaranya pun juga di sini sangat segar ya segar. Pak, di daerah pegunungan. Di daerah Lido ini kan cukup di ketinggian, jadi dingin. Kalau jenis layanannya ada apa saja Pak? Ya, jadi layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh kita, BNN, yang pertama menggunakan metode atau pendekatan berbasis bukti ya yang telah teruji secara efektif melalui penelitian ilmiah ya. Nah, ada beberapa jenis pendekatan rehabilitasi yang direkomendasikan dalam pemulihan, antara lain yang pertama adalah farmakoterapi ya. Kemudian konseling motivasi ya. Kemudian konseling kognitif perilaku ya. Konseling kelompok, konseling keluarga, dan juga penyembuhan kekambuhan atau relapse ya. Nah, pendekatan ini diberikan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan klien ya. Nah, pada hasil asesmen untuk menilai derajat keparahan ya klien tersebut dari ketergantungan narkotika ya. Nah, kemudian hasil asesmen tersebut digunakan sebagai dasar ya untuk merencanakan. Nah, pengobatannya ini nanti seperti apa? Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan klien itu sendiri. Nah, beberapa metode pemulihan tersebut diberikan melalui beberapa tatanan, ya, yaitu yang pertama layanan rawat jalan, ya. Kemudian ada layanan rawat inap, ya, atau layanan komunitas, yaitu melalui unit-unit IBM atau intervensi berbasis masyarakat yang ada di lingkungan kelurahan-kelurahan, lingkungan masyarakat maupun di desa-desa yang diemban oleh para tokoh-tokoh masyarakat setempat yang ditunjuk. Seperti itu. Baik. Nah, tadi kan layanannya itu sangat beragam ya Pak, bahkan fasilitasnya juga lengkap. Pertanyaannya nih Pak, kalau mau direhabilitasi di sini ada biayanya nggak sih? Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa rehabilitasi kita BNN itu tanpa dikenakan biaya. Ya, jadi pemerintah atau negara ini sudah menanggung, Mbak. Jadi jangan berpikir lagi kalau kita masuk BNN ini harus bayar. Tidak ada itu. Harus menyiapkan mempersiapkan budget ini dan ya? sebagainya. Enggak, semuanya ditanggung oleh negara, oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, terkait pembiayaan layanan rehabilitasi ini, kita juga BNN terus terang sedang mendorong agar pembiayaan rehabilitasi dapat didukung oleh BPJS. Nah, ini harapan kita sehingga seluruh penyalahguna narkotika dapat mengakses layanan rehabilitasi tanpa takut terbebani biaya rawatan. Seperti itu. Baik. Nah, kalau Pak Suyudi sendiri sebagai Kepala BNN yang baru, BNN Republik Indonesia, apa sebetulnya yang menjadi program prioritas dari Pak Suyudi? Ya, tadi seperti saya sampaikan ya, berdasarkan data prevalensi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar yang terus cenderung meningkat ya. Nah, melihat kecenderungan ini tentunya sebagai Kepala BNN Republik Indonesia yang baru, saya menginisiasi ya program prioritas Ananda Bersinar. Ya, jadi Ananda Bersinar ini adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Nah, tentunya program prioritas ini adalah suatu gerakan nasional ya yang difokuskan dan sasarannya kepada generasi muda bangsa yang dimulai dari anak ya. Nah, membangun sumber daya manusia yang berkualitas tentunya sangat penting, Mbak, ya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia yang tentunya sedang berpacu untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan peluang dan kekuatan bonus demografi. Nah, gerakan Ananda Bersinar ini menjadi bagian upaya untuk menjaga momentum dan mengoptimalkan ya peluang bonus demografi yang hanya terjadi sekali dalam sejarah perjalanan bangsa agar dapat menjadi berkah bagi kemajuan bangsa, bukan malah menjadi musibah atau menambah beban bagi bangsa Indonesia. Nah, dalam implementasinya, gerakan Ananda Bersinar akan bertransformasi dengan pendekatan penanggulangan narkotika yang tentunya menggeser model yang hanya berfokus pada penegakan hukum ya, atau crime control model menuju model yang berorientasi pada kesehatan masyarakat atau public health model. Nah, dalam kegiatan Ananda Bersinar ini ya, program pencegahan dan rehabilitasi menjadi pilar utama kita. Pilar utama. Ya, dengan pendekatan yang humanis, edukatif, dan berbasis pada unit sosial terkecil, yaitu keluarga.
untuk rehabilitasi Iya. sendiri ini juga terbuka bagi usia anak ya Pak? Iya, betul. Baik, nah Pak Suyudi saya juga ingin tahu apakah ada fasilitas yang bisa memberikan keterampilan bagi para klien. Nah kita coba lihat ya Pak, Oke. ajak saya keliling-keliling lagi. Oke, baik. Pemirsa tetaplah bersama kami. Didukung oleh Didukung oleh Ya. Kita saat ini sudah ada di greenhouse ya Pak. Ini namanya tadi saya lihat di depan kebun bersinar. Ya, kebun bersih narkoba. Bersih Ya, narkoba. greenhouse kebun bersih narkoba. Ada tanaman apa aja nih Pak di sini? Ya, ini adalah kebun organik ya yang kita buat sedemikian rupa untuk bisa menyalurkan kemampuan, bakat dan minat para klien kita dalam hal ketahanan pangan, sekaligus juga sesuai dengan minat dari masing-masing klien yang memang suka dengan dunia pertanian. Nah, ini adalah kebun organik yang kita ciptakan beberapa produk. Yang pertama ini cabai, ya. Cabai ini masa panennya ini hampir 1 bulan, ya. 1 Kemudian bulan. ini adalah melon. Ada melon, wah ini udah siap panen kayaknya Melon udah Pak. siap panen. Ini masa panennya 3 bulan. 3 ya. bulan. Nah, itu adalah Di sebelah sana ada sayur salada, ya Pak? sayur-sayuran, salada jenisnya. Ini juga masa panennya hampir 1 bulan, ya. Oke. Nah, tuh. Jadi ada yang memang melatih secara khusus ya Pak supaya mungkin yang punya minat tadi bisa Iya. semakin terampil dan Iya. bahkan jadi keterampilan setelah selesai melakukan rehabilitasi. Iya, Seperti itu. betul. Ya, setelah rehabilitasi maupun ada yang masih relapse, jadi balik lagi atau kambuh, itu juga kita berikan kesempatan untuk menjadi klien kita, berkesempatan untuk berlatih di greenhouse seperti ini. Gitu. Harapannya klien kita keluar dari rehabilitasi, dia memiliki kemampuan, ya, memiliki skill, sehingga bisa diterapkan di masyarakat maupun juga bisa berpenghasilan, ya, bisa secara pastinya produktif itu kembali. ya. Nah, itu yang paling penting. Mereka percaya diri kembali, mereka memiliki kesempatan untuk bekerja kembali, berpenghasilan, sehingga harapannya narkotika bisa ditinggalkan, dia bisa produktif kembali. Gitu. Oke, terima kasih Bapak sudah ngajak kita ke sini. Lihat yang hijau-hijau seger ya Pak ya. Ya. Nah, tadi kan kita dari kebun bersinar Pak. Ya. Sekarang ada coffee shop nih Pak. Ya. Sepertinya cukup spesial coffee shopnya. Mungkin boleh cerita di baliknya seperti apa Pak? Ya, sangat spesial karena ada di dalam lingkungan rehabilitasi kita, ya. Nah, ini kita ada di tempat vokasional Mbak Marcel untuk melakukan pelatihan soft skill terkait dengan kopi dan juga penanaman bunga anggrek, ya. Nah, namanya adalah Bro Brew, ya. Bro Brew, Nah, Cafe Bro Brew. tagline-nya seduh sambil sembuh sambil nyeduh. Sembuh sambil Ya. nyeduh. Selamat Ya. siang. Mau ngopi Bapak? Ya. Ya, tadi yang hot gula aren latte. Gula aren latte. Iya. Latte gula aren. Saya latte aja. Hot latte. Ya. Hot latte. Tunggu ya Bapak. Ya, Terima kasih, makasih. Mas. Ya. Bapak Ibu. Oke, jadi memang ini salah satu tempat vokasi ya Pak. Ya. Ada apa saja kegiatannya sehari-hari Pak di coffee shop ataupun di tempat budidaya anggrek? Ya, jadi coffee shop yang tersedia di sini ini adalah bagian daripada fasilitas layanan rehabilitasi sosial ya, yang ada di rehabilitasi kita. Nah, fasilitasnya ini tentunya dipergunakan untuk melatih para klien yang memiliki minat dan keterampilan atau keahlian ya menjadi seorang barista. Ya. Jadi mereka dilatih ya, yang harapannya bisa kembali nanti ke lingkungan masyarakat, lebih produktif dan berpenghasilan. Itu harapan kita sehingga mereka tidak lagi berkecimpung di dunia narkotika. Ya. Jadi sudah ada beberapa ya mantan-mantan
klien kita yang kita latihkan. Dulunya dia barista. Oke. Karena Sebelum ketergantungan ya, karena ketergantungan narkotika, dia direhabilitasi, kemudian kita latih lagi soft skill ini, vokasi. Mereka normal kembali, sehingga kembali ke masyarakat, dia menjadi barista kembali dan berpenghasilan. Artinya yang memang seperti tadi memberikan pelayanan itu juga klien ya Pak? Iya, betul. Klien. Tadi yang layanin kita itu klien tuh, klien kita. Yang sedang menjalani perawatan. Nah, tentunya menarik soal fasilitas-fasilitas tadi ya Pak, dan juga layanan vokasi. Kalau kita kembali bicara soal penyalahgunaan narkoba Pak, ini kan modusnya semakin canggih, beragam, cara membungkus zat-zat terlarang. Misalnya seperti vape atau rokok elektrik itu banyak sekali Pak. Nah, strategi dan juga deteksi yang memang dilakukan oleh BNN itu seperti apa saat ini? Ya, jadi yang pertama terkait perkembangan zat narkotika yang diduga beredar dalam cairan vape, ya, BNN telah melakukan upaya pengumpulan sampel, ya, cairan vape yang dijual di pasaran. Ya. Nah, dari 34 provinsi kita bisa mengumpulkan 341 sampel. Ya. Nah, dari berbagai merek. Nah, sampel cairan vape ini kita uji ya di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Nah, dari hasil penelitian ini ditemukan ada 11 sampel cairan vape yang mengandung sintetik kanabinoid. Ya, ini narkotika. Ya. Kemudian ada satu sampel cairan yang mengandung metafetamin atau sabu. Ya. Begitu juga ada 23 sampel cairan vape yang mengandung etomidate. Nah, dari hasil pengujian laboratorium yang menemukan adanya zat narkotika baru ini, ya, nah tentunya ini yang telah beredar ya dalam cairan vape ini tentunya diharapkan akan menjadi dan harus menjadi alarm, warning buat kita semua, ya, agar lebih berhati-hati menggunakan rokok elektrik ini. Nah, kita juga mendorong kepada Komite Narkotika, Psikotropika dan Prekursor agar segera melakukan percepatan ya pengaturan zat narkotika tersebut ke dalam golongan narkotika ya untuk memberikan kepastian hukum mengenai penanganannya ya sekaligus juga melindungi masyarakat dari zat psikoaktif yang makin beredar luas di masyarakat. Nah, kayaknya kopi kita udah jadi nih Pak. Iya. Oke. Iya, selamat siang. Iya. Hot latte. Terima kasih. No sugar. Iya. Enjoy. Thank you. Ya, thank you ya. Nah, mungkin sambil kita cobain sedikit ya Pak Iya. kopinya. Boleh. Dari coffee shop Nggak kalah lah ya. Bro Brew, nggak kalah Pak. Bro Brew langsung dari Balai Besar Rehabilitasi BNN. Nah, tadi kita sudah banyak ya Pak berbincang soal upaya dari BNN untuk memberantas narkoba. Pesan dari Pak Suyudi kepada masyarakat, khususnya dalam hal pencegahan Pak. Saya ingin menyampaikan pesan penting kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga Indonesia, khususnya generasi muda terkait dalam menghadapi perkembangan ancaman narkotika dan mencegah dalam penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Yang pertama, jangan pernah menganggap pengguna narkoba adalah aib. Ya, yang kedua, mereka pengguna bukan musuh negara, tapi saudara kita yang harus kita selamatkan, bukan kita jauhi. Ya, kemudian berikut, BNN tegas ya, dalam memerangi jaringan peredaran narkotika, tapi terhadap pengguna kita mengedepankan pendekatan yang humanis dan ilmiah. Kemudian penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan hukum, ya, tapi juga persoalan kesehatan dan kemanusiaan. Nah, saya ingin masyarakat tahu bahwa rehabilitasi itu bukan hukuman, tapi jalan menuju kesembuhan dan masa depan yang lebih baru. Saya ingin mengajak masyarakat untuk menghentikan stigma, dukung mereka untuk pulih, dan bersama-sama wujudkan Indonesia yang sehat, kuat, bersinar, bersih, tanpa narkoba. Baik. Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Polisi Suyudi Aryoseto. Terima kasih Pak Suyudi Sama-sama. sudah menemani saya keliling di rehabilitasi BNN pada hari ini. Dan pemirsa, demikianlah jumpa kita dalam Prime Time News untuk kali ini. Saya Marcelina Tumundo, mewakili rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download
Download Metro TV Extend sekarang.